Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang learning and development. Ya, learning and development atau artinya belajar dan pengembangan tentu tidak asing kita dengar. Seperti yang Anda lakukan saat ini, menonton video ini dan mendengar penjelasan yang saya berikan adalah salah satu kegiatan learning and development yang kita singkat saja sebagai L&D. Nah, biasanya learning and development ini memang istilahnya supaya lebih mudah untuk disebutkan, atau misalnya nanti Anda skripsi atau penelitian tentang learning and development, ini boleh menggunakan singkatan L&D. Ya, dalam sebuah organisasi, L&D menjadi perhatian penting khususnya bagi Departemen Sumber Daya Manusia atau HR Department. Nah, strategi pembelajaran dan pengembangan atau strategic L&D ini mewakili pendekatan yang diadopsi organisasi untuk memastikan bahwa sekarang dan masa depan kegiatan pembelajaran dan pengembangan itu mendukung pencapaian tujuan organisasinya. Nah, ini dilakukan melalui kegiatan mengembangkan keterampilan dan kapasitas individu dan juga tim. Jadi, L&D merupakan salah satu komponen dari pengembangan sumber daya manusia yang strategis. Pada tahun 1999, Welton mendefinisikan bahwa pengembangan sumber daya manusia strategis adalah kegiatan yang memperkenalkan, menghilangkan, memodifikasi, mengarahkan, dan membimbing proses sedemikian rupa sehingga semua individu dan tim dilengkapi dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas saat ini dan masa depan yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau kita berbicara tentang L&D, maka ini tidak akan lepas dari konsep sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia strategis. Oke, sebelum menyusun sebuah strategi L&D, HR Department harus mampu memahami nilai dasar ataupun filosofi dari L&D dalam sebuah organisasi, sehingga program L&D yang dijalankan menjadi strategi yang efektif dan juga efisien untuk dijalankan organisasi. Adapun filosofi pembelajaran dan pengembangan itu mengungkapkan keyakinan organisasi tentang peran pembelajaran dan pengembangan. Nah, filosofinya adalah yang pertama, kegiatan pembelajaran dan pengembangan memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dan investasi di dalamnya bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan organisasi. Jadi yang perlu dipahami oleh HR Department harus meyakini dulu, baik itu dari top manajemen hingga ke staf seluruh anggota organisasi, yakin bahwa kegiatan learning and development itu memiliki kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Lalu filosofi yang kedua yaitu rencana dan program pembelajaran dan pengembangan harus terintegrasi dengan dan mendukung pencapaian strategi bisnis dan sumber daya manusia. Jadi L&D program yang disusun haruslah sejalan dengan pencapaian strategi bisnisnya. Jadi belajar dan berkembang dengan tujuan untuk mencapai tujuan bisnis juga. Lalu yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan harus terkait dengan kinerja. Ini dirancang untuk mencapai peningkatan tertentu dalam kinerja perusahaan, fungsional, tim, dan individu, dan memberikan kontribusi besar pada hasil akhir. Lalu filosofi yang keempat, setiap orang dalam organisasi harus didorong dan diberi kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka secara maksimal. Filosofi yang kelima, proses pengembangan pribadi menyediakan kerangka kerja untuk pembelajaran individu dan mandiri. Lalu yang terakhir adalah filosofinya, kebutuhan untuk berinvestasi dalam pembelajaran dan pengembangan diakui, kemudian merupakan tanggung jawab utama untuk pengembangan berada di tangan masing-masing karyawan yang akan diberi bimbingan dan dukungan dari manajer mereka jika perlu anggota Departemen SDM. Jadi, Departemen SDM, manajer itu hanya sebagai coach, istilahnya seperti itu. Sedangkan hasil pembelajaran, proses pembelajaran itu merupakan tanggung jawab masing-masing karyawan. Maka karyawan itu harus diberi mindset, diberikan sugesti positif bahwa learning and development itu adalah tanggung jawab mereka masing-masing. Sama seperti Anda
Kuliah itu merupakan tanggung jawab Anda masing-masing. Dosen hanya sebagai fasilitator atau pembimbing untuk memberitahu apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda kerjakan, apa materinya, apa bahannya. Nah, itu sebenarnya tugas utama dari dosen. Nah, begitu juga LN di dalam organisasi, tanggung jawabnya ada di tangan masing-masing karyawan. Nah, dalam konsep LND kita tidak akan lepas dari istilah learning culture atau budaya belajar. HRD beserta struktur organisasi harus sepakat tentang budaya belajar yang ingin dibentuk dan diterapkan dan disesuaikan dengan visi misi organisasi. Nah, Reynolds tahun 2004 menggambarkan budaya belajar ini sebagai media pertumbuhan yang akan mendorong karyawan untuk berkomitmen pada berbagai perilaku bebas yang positif, termasuk pembelajaran yang memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, pemberdayaan bukan pengawasan. Jadi karyawan itu harus diberdayakan. Apa potensinya? Dilihat dulu lalu diberdayakan, bukan diawasi, bukan dalam bentuk pengawasan. Ya, karena orang dewasa itu sebaiknya diberdayakan, bukan diperintah lalu diawasi. Lalu yang kedua, pembelajaran yang dikelola sendiri bukan instruksi. Lalu yang ketiga, pembangunan kapasitas jangka panjang bukan perbaikan jangka pendek. Nah, jadi itulah tadi karakteristik dari learning culture yang harus dibangun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menciptakan budaya belajar perlu untuk mengembangkan praktik organisasi yang meningkatkan komitmen di antara karyawan dan memberi karyawan rasa tujuan di tempat kerja, memberikan kesempatan karyawan untuk bertindak atas komitmen mereka, dan menawarkan dukungan praktis untuk belajar. Jadi, karena karyawan itu karakteristiknya sudah dewasa, maka orang dewasa akan lebih suka diberi kebebasan dalam menentukan pilihan, baik itu cara, proses, strategi belajar mereka sendiri. Jadi harus dipahami bahwa organisasi memahami bagaimana cara meningkatkan komitmen karyawan sehingga karyawan bisa meningkatkan keinginan, loyalitas, dan tanggung jawab mereka sendiri untuk berkembang dan juga belajar. Nah, selain learning culture, kita juga harus mengenal istilah learning organization atau LO yang artinya pembelajaran organisasi. Nah, ini dipopulerkan oleh Senge tahun 1990. Organisasi pembelajaran atau learning organization ini adalah satu konsep di mana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, kemudian mengembangkan dan memperluas pola pikir dan pengetahuan baru, dan membebaskan berbagai bentuk aspirasi. Dan orang-orang terus belajar bagaimana belajar bersama. Jadi kata kuncinya adalah belajar bersama, ya, untuk mencapai kemajuan bersama. Jadi bukan hanya individu, tetapi organisasinya juga ada proses pembelajaran. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas L&D process atau proses learning and development. Bagian ini kita membahas tentang definisi dan menjelaskan proses dan pendekatan yang terlibat dalam pembelajaran dan pengembangan, termasuk pembelajaran informal dan formal, kemudian apa itu e-learning, blended learning, development and training. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa itu learning and development. Jadi learning and development adalah proses dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, dan sikap melalui pengalaman belajar dan perkembangan. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana memastikan bahwa organisasi memiliki pengetahuan, keterampilan, serta tenaga kerja yang berkomitmen. Oke, kita mulai dulu dari definisi belajar. Nah, belajar itu adalah cara di mana seseorang memperoleh dan mengembangkan pengetahuan baru, keterampilan, kemampuan, perilaku, dan sikap.
Seperti yang dijelaskan oleh Honey and Manford tahun 1996, belajar telah terjadi ketika orang dapat menunjukkan bahwa mereka tahu sesuatu yang mereka tidak tahu sebelumnya, atau itu kita sebut dengan wawasan. Dan ketika mereka dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya, atau itu kita sebut dengan keterampilan. Nah, jadi ketika Anda memiliki wawasan baru, pengetahuan baru, keterampilan baru, maka sesungguhnya Anda sudah melakukan proses belajar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa belajar adalah proses berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kemampuan yang ada, tapi juga mengarah pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang mempersiapkan orang untuk bertanggung jawab yang lebih besar atau lebih tinggi di masa depan. Jadi Anda yang nantinya akan terus tumbuh, terus dewasa, umur Anda akan bertambah, Anda akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang, maka Anda harus terus belajar. Nah, kemudian kita bahas tentang development atau pengembangan. Pengembangan ini berkaitan dengan memastikan bahwa kemampuan dan potensi seseorang ditumbuhkan dan diwujudkan melalui pemberian pengalaman belajar atau melalui pembelajaran mandiri, atau istilahnya self-managed. Ya, self-managed learning. Jadi itu maksudnya pembelajaran mandiri. Nah, ini adalah proses terbuka yang memungkinkan orang untuk maju dari keadaan pemahaman dan kemampuan sekarang ke keadaan masa depan, di mana keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, jadi pengembangan ini bisa dibilang Anda sudah melakukan proses learning, tapi Anda ingin meningkatkan levelnya lagi, ya, ingin meningkatkan levelnya lagi. Jadi learning yang dilakukan terus menerus, harus ada proses pengembangannya juga. Jadi tidak berhenti pada satu titik saja, tapi terus ditingkatkan ke jenjang yang dibutuhkan. Lalu training ini adalah pelatihan yang melibatkan penerapan proses formal untuk memberikan pengetahuan dan membantu orang untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik lagi. Oke, nah itu tadi singkat perbedaan antara belajar, learning, development, serta training. Jadi training itu kata kuncinya adalah proses formal. Oke, nah tentunya kita harus tahu dulu nih apa itu formal learning and informal learning. Jadi ketika Anda berada di sebuah organisasi, ya, ataupun saat ini juga Anda sudah mengalaminya, jadi pembelajaran itu bisa dibagi menjadi formal dan informal. LND dapat bersifat formal ataupun informal dan dapat menggunakan teknologi komputer, jaringan, dan juga berbasis web atau e-learning. Nah, efektivitas LND ini meningkat dengan menggabungkan metode yang berbeda-beda dan melakukan metode pengembangan yang berbeda-beda pula, atau ini disebut dengan blended learning, ya. Dan dengan mendorong pembelajaran mandiri ataupun self-directed learning. Nah, mari kita diskusikan apa definisi dan penjelasan dari masing-masing metode LND ini, ya. Yang pertama kita bahas tentang metode pembelajaran informal. Artinya adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman, ya. Informal itu berdasarkan pengalaman. Nah, proses pembelajaran itu terjadi saat orang-orang belajar sambil bekerja. Sebagian besar pembelajaran tidak berlangsung dalam program pelatihan formal. Orang bisa belajar 70% dari apa yang mereka ketahui tentang pekerjaan mereka secara informal. Nah, terus yang kedua, proses pembelajaran formal. Pembelajaran formal ini lebih direncanakan dan sistematis. Itu memanfaatkan program pelatihan terstruktur yang mandiri dari instruksi dan praktik yang dapat dilakukan di dalam atau di luar pekerjaan. Pengalaman dapat direncanakan untuk memberikan kesempatan bagi pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan. Pembelajaran formal dan kegiatan pengembangan dapat digunakan sebagai pembelajaran tindakan, ya, atau action learning,
kemudian pembinaan, pendampingan, dan pembelajaran di luar ruangan atau kita sebut outbound. Nah, jadi kalau formal itu di dalam organisasi bisa kita buat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan sistematis seperti training, terus kemudian workshop ataupun misalnya outbound gitu ya. Tapi kalau informal tadi misalnya Anda nanya nih sama teman gitu ya, terus oh gitu caranya. Nah, itu proses pembelajaran berdasarkan pengalaman, belajar informal. Atau gara-gara Anda mengerjakan ini terus Anda nggak ngerti nih, Anda cari tahu, Anda cari di internet, belajar sendiri. Nah, itu informal berdasarkan pengalaman. Atau misalnya Anda nggak tahu, Anda lihat tutorial YouTube, itu pembelajaran informal yang ada di dalam organisasi. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah e-learning. Nah, jadi untuk melakukan proses L&D ini, perusahaan bisa menerapkan metode e-learning. E-learning ini tentunya tak asing bagi kita semua karena seperti yang diadakan saat ini merupakan salah satu bentuk e-learning, ya kan. Nah, e-learning didefinisikan oleh Pollard and Hillage tahun 2001 sebagai pengiriman dan administrasi kesempatan belajar dan dukungan melalui komputer, jaringan, dan teknologi berbasis web untuk membantu kinerja dan pengembangan individu. Nah, tentunya kalau zaman sekarang, ya ini kan definisi 2001 ya, sekarang kita belajar e-learningnya udah lebih canggih lagi ya. Jadi kita udah ada media Zoom ya, conference, meeting, udah seperti itu bentuknya. Kemudian program e-learning sebenarnya tidak begitu efektif untuk mengembangkan soft skill seperti team building, komunikasi, atau presentasi yang mengandalkan kontak secara langsung. Jadi kalau kita ingin mengembangkan soft skill, lebih baik kita melakukan metode program e-learning. Tapi karena COVID seperti sekarang mau nggak mau ya semua diadakan dalam bentuk e-learning ya. Semoga ketika keadaan sudah baik-baik saja kita bisa terapkan sistem blended learning. Nah, kemudian prinsip dasar e-learning adalah konektivitas. Nah, jadi kalau konektivitasnya terganggu, maka proses pembelajaran juga terganggu. Jadi kalau misalnya kita memang terkoneksi dengan internet dan jaringan, dengan komputer, maka ketika melakukan proses pembelajaran hendaknya dipersiapkan hal-hal yang mungkin saja dapat mengganggu proses pembelajaran. Jadi jangan lupa siapkan colokan listrik, baterai, kemudian paket datanya cukup, antisipasi jika mati lampu. Kalau misalnya Anda lagi sempro atau sidang, ya jangan di rumah gitu ya, cari di tempat yang aman, yang tidak memungkinkan untuk misalnya tiba-tiba adik Anda lewat atau hal-hal yang sebenarnya bisa sangat mengganggu proses pembelajaran. Jadi sebaiknya itu diantisipasi untuk mengatasi gangguan-gangguan yang akan terjadi. Nah, jadi prinsip dasar e-learning ini adalah konektivitas, proses di mana komputer terhubung ke jaringan, berbagai informasi, dan menghubungkan dari orang ke orang. Nah, ini disediakan oleh apa yang disebut dengan landscape atau arsitektur e-learning yang mengacu pada perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen konektivitas yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, komponen utama dari e-learning landscape ini adalah yang pertama LMS, Learning Management System. Ini memberi pengguna akses ke berbagai proses pembelajaran dan memungkinkan berlangsungnya e-learning mandiri. Ini juga dapat membantu administrasi termasuk manajemen kurikulum dan penerbitan kursus. Nah, LMS ini kalau di kampus-kampus bisa disebut e-learning ya. Jadi di situ lengkap materinya, ada video, tugas, modul, dan itu harus lengkap. Jadi kalau mau menciptakan learning management system, tentunya perangkat lunak, perangkat keras, dan komponen-komponen yang lainnya harus sudah lengkap sehingga memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri. Kemudian the Learning Content Management System atau LCMS ini menyediakan sistem penulisan untuk persiapan kursus atau program, kumpulan objek atau modul pembelajaran yang kadang-kadang disebut repository, dan sarana untuk mengirim kursus yang telah selesai ke sistem pengiriman, kadang-kadang disebut dengan antarmuka pengiriman. Nah, kemudian berikutnya adalah portal pembelajaran. Ini adalah titik akses ke informasi dan layanan pembelajaran yang memungkinkan pelajar untuk menemukan konten. Oke, jadi dalam komponen e-learning harus lengkap adanya LMS, LCMS, dan juga portal pembelajaran.
Nah, kemudian metode berikutnya yang keempat, blended learning. Blended learning adalah penggunaan kombinasi metode pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan dari proses pembelajaran dengan menyediakan bagian-bagian yang berbeda dari campuran pembelajaran untuk melengkapi dan mendukung satu sama lain. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah proses, ingin mengadakan sebuah program LND, maka sebaiknya digunakan metode blended untuk meningkatkan efektivitas dari keseluruhan proses pembelajaran. Nah, kemudian pendekatan yang berikutnya itu self-directed learning. Jadi individu yang memiliki self-directed learning yang tinggi adalah individu yang proaktif, memiliki inisiatif sendiri, banyak akal, serta menjadi individu yang memiliki tanggung jawab untuk selalu belajar. Jadi orang-orang yang memiliki self-directed learning yang tinggi akan membuat mereka dapat secara mandiri menambah pengetahuan dan wawasannya, melengkapi pengetahuannya, memperbarui pengetahuannya, dan beradaptasi terhadap pengetahuan-pengetahuan yang baru sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah organisasi itu ada sebuah tuntutan pekerjaan, tapi si individu merasa bahwa dia butuh belajar nih. Jadi dia misalnya lapor ke atasannya atau manajernya, sepertinya saya butuh training ini Pak, gitu ya. Nah, kita merasa itu diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan kita, lalu kita ajukanlah ke manajer. Nah, itu sebenarnya proses self development planning atau perencanaan pengembangan pribadi. Nah, itu juga metode yang dapat diterapkan dalam proses LND. Jadi, proses LND ini tidak hanya disediakan oleh organisasi ya, tapi juga dari karyawan sendiri juga ada rasa ingin memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu. Nah, itulah yang perlu didorong, itulah yang perlu diciptakan, yang perlu stimulasi oleh HRD. Nah, kemudian berikutnya kita belajar tentang training. Training tadi sudah dijelaskan bahwa training itu adalah bagaimana cara proses pembelajaran dan pengembangan dengan cara formal. Ya, formal artinya tersistematis. Jadi untuk melakukan sistematis dari training ini yang dapat kita lakukan, pertama, identify training needs. Jadi ketika Anda melakukan sebuah program training, pastikan itu adalah program-program yang dibutuhkan oleh karyawan Anda. Nanti setelah Anda kumpulkan kira-kira training apa yang dibutuhkan, lalu Anda pilih, Anda susun training-training yang akan diadakan. Ini Anda susunlah tekniknya, fasilitasnya apa saja, locationnya, kemudian siapa yang menjadi trainernya. Nah, kemudian proses ini Anda tentukan sebaik mungkin ya. Seperti trainernya Anda gunakan use experience and trains to implement training. Jadi gunakan trainer yang memang mereka sudah expert di bidangnya, sehingga nanti hasilnya juga akan maksimal. Setelah itu Anda implementasikan trainingnya, Anda jalankan, dan jangan lupa terakhir itu dievaluasi. Apakah training itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Apakah sudah efektif? Apakah sudah efisien? Sehingga untuk di masa yang akan datang akan menjadi bahan pembelajaran. Nah, itulah guna HRD, jangan lupa yang terakhir itu dievaluasi. Nah, jadi ketika training yang dijalankan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh karyawan, dan dari karyawannya juga merasa saya perlu nih belajar tentang ini, maka training yang akan dijalankan tentunya juga akan efektif ya, akan dapat memberikan kontribusi bagi organisasi pada akhirnya. Nah, sekian tentang proses LND di dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.